Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadhani dari kelas B sore Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya akan membuat presentasi hasil outline saya mata kuliah menulis karya ilmiah oleh dosen pengampu Bapak Akis Yuliansah SPD MPD. Di sini saya membuat outline penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan kemampuan menulis cerpen melalui teknik permainan bahasa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 2 Singkawang. Adapun bagian pertama dari outline penelitian ini ialah latar belakang masalah. Pengajaran bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mempertajam kepekaan perasaan siswa. Guru dituntut mampu memotivasi siswa agar mereka dapat meningkatkan minat baca terhadap karya sastra, karena dengan mempelajari sastra, siswa diharapkan dapat menarik berbagai manfaat dari kehidupannya. Keterampilan menulis cerpen perlu ditanamkan pada siswa di sekolah menengah pertama, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk merangkai tulisan berupa cerita dan mengungkapkan pikirannya atau menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Dalam hal ini, yang pertama masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan atau media untuk pembelajaran sastra dalam menulis, khususnya menulis cerpen. Demikian pula dengan permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran menulis cerpen di kelas 9C Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Singkawang. Selama ini kurang menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya dimiliki siswa. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul dari guru maupun murid. Hal ini diperoleh melalui pengalaman penulis saat melakukan kegiatan observasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Singkawang. Melihat dari kondisi tersebut, akhirnya penulis mempunyai ide untuk memperbaiki pembelajaran tersebut dengan menggunakan teknik permainan bahasa dalam pembelajaran menulis cerpen di kelas 9C, karena bermain bagi anak-anak tak ubahnya seperti bekerja bagi orang dewasa. Usia SMP merupakan usia yang paling kreatif dalam hidup manusia. Anak-anak merupakan makhluk yang unik sehingga dalam pembelajaran mereka tidak harus merasa terpenjara. Jadi kita harus membuat mereka terasa menyenangkan. Nah, alasan penulis mengambil data 9C karena dari data yang diperoleh dari keseluruhan kelas 9, data kelas 9C lah yang menunjukkan penurunan kemampuan menulis khususnya cerpen di sekolah tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1. Bagaimana kemampuan menulis cerpen dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9C. Yang kedua adalah bagaimana teknik permainan bahasa yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen di kelas 9C. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1. Untuk mengetahui kemampuan menulis cerpen dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9C. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui teknik permainan bahasa
yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen di kelas 9C. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan motivasi yang berarti serta dapat mengembangkan kemampuan menulis cerpen melalui teknik permainan bahasa dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan yang manfaat kedua ialah praktis. Manfaat praktis terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagi siswa. Bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan menulisnya. Yang kedua adalah bagi guru agar dapat termotivasi atau dapat mengembangkan teknik mengajar yang lebih inovasi. Dan yang ketiga adalah bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pendidikan khususnya di sekolah. Nah, yang selanjutnya ialah variabel penelitian. Variabel penelitian diartikan sebagai suatu objek atau subjek yang menjadi perhatian atau pengamatan penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2011, halaman 61, variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari menarik kesimpulan darinya. Penelitian ini terfokus pada 2 variabel. Yang pertama adalah variabel masalah dan yang kedua adalah variabel tindakan. Variabel masalah yang dimaksud adalah hasil belajar dalam kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 9C Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Singkawang. Yang selanjutnya adalah variabel tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan teknik permainan bahasa dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa. Nah, selanjutnya ialah teknik analisis data. Analisis data difokuskan pada sasaran yang akan diperbaiki atau yang ditingkatkan. Penelitian ini terfokus pada masalah pertama yang dilihat sesuai dengan data kemampuan atau latihan yang diperoleh, yaitu masih rendahnya kemampuan menulis khususnya cerpen. Teknik yang digunakan adalah menggunakan permainan bahasa yang dilakukan pada kelas yang dinilai mengalami masalah kemampuan menulis cerpen yang masih dinilai rendah, yaitu kelas 9C di SMPN 2 Singkawang. Hal ini disebabkan oleh gaya ataupun metode maupun teknik mengajar yang digunakan guru saat memberikan pembelajaran dan tugas menulis cerpen. Nah, bisa dilihat di atas saya. Ini adalah model analisis yang saya gunakan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, saya lanjut ke penyajian data. Dari pengumpulan data tersebut dan penyediaan data tersebut, saya mendapatkan reduksi data. Dan selanjutnya dari reduksi dan penyajian data tersebut, saya dapat memverifikasi ataupun memberikan kesimpulan dari masalah di kelas tersebut. Nah, bisa saya jelaskan secara verifikasinya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini saya dapatkan ialah dari laporan hasil nilai ataupun tugas yang diperoleh dari semua kelas 9. Selanjutnya saya mengumpulkan RPP ataupun silabus dari buku mata pelajaran tersebut, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari kedua unsur tersebut, saya melihat ada kekurangan dari kelas 9C khususnya, yaitu kemampuan menulis yang masih sangat rendah. Dari data tersebut, akhirnya saya melanjutkannya ke dalam penyajian data. Penyajian data di sini saya melakukan observasi di kelas dengan memberi tugas lagi kepada siswa tersebut.
Dan yang selanjutnya saya melanjutkannya terhadap pengamatan ataupun wawancara terhadap salah satu siswa yang dinilai masih sangat rendah nilainya. Dan dari data wawancara tersebut, saya dapat menyajikan data yang akurat dan penyebab dari semua kekurangan ataupun ketidakmampuan menulis cerpen yang dinilai masih sangat rendah. Yang pertama adalah ketepatan dalam memilih bahasanya, ketidaktahuannya terhadap struktur menulis cerpen, dan lain-lain. Nah, dari data yang didapat oleh pengumpulan data ataupun penyajian data, selanjutnya saya beralih ke reduksi data. Dari data-data tersebut saya dapat melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen mereka. Dari tersebut beralihlah dari reduksi data dan penyajian data beralih kepada verifikasi atau penarik kesimpulan. Nah, dari ketiga data tersebut akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa suasana yang menyenangkan di kelas juga mempengaruhi proses kemampuan menulis ataupun proses kemampuan menyimak ataupun belajar siswa. Nah, itu didasari oleh rasa bahagia di dalam hatinya, sehingga apa yang kita ajarkan dapat masuk ataupun dapat diterima mereka dengan baik. Dari data-data sebelumnya yang diperolehkan bahwa guru cenderung hanya dominan memberikan tugas, latihan, dan materi yang sangat terpaku saja, tidak memperhatikan minat ataupun tidak memperhatikan kesiapan atau ketersediaan siswanya. Baik, demikian presentasi outline singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata ataupun pembahasan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.